Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Mega Asrianti. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan menyampaikan video pembelajaran seperti biasanya, tetapi saya akan memperlihatkan simulasi asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK tahun 2021. Sebelum ke video simulasi ANBK, saya akan membahas secara singkat apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional atau AN adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Informasi yang didapat dari asesmen nasional diharapkan digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Instrumen yang digunakan dalam asesmen nasional ada 3 jenis. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu pengukuran kompetensi peserta didik dalam literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Yang kedua, survei karakter, yaitu pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai-nilai berdasarkan 6 aspek profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, yaitu survei lingkungan, yaitu pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada satuan pendidikan. Kemudian, apakah perbedaan UN ujian nasional dan AN asesmen nasional? Apakah betul UN adalah pengganti AN? Perbedaan UN dan AN adalah ujian nasional menilai hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang, sedangkan asesmen nasional mengevaluasi kualitas pendidikan. Yang kedua, ujian nasional mengukur capaian individual peserta didik, sedangkan asesmen nasional memotret input, proses, dan hasil belajar pada satuan pendidikan. Yang ketiga, peserta ujian nasional adalah seluruh peserta didik kelas 6, 9, dan 12. Sedangkan peserta asesmen nasional meliputi siswa, sampel dari kelas 5, 8, dan 10, kemudian guru dan kepala sekolah. Yang keempat, hasil akhir ujian nasional adalah laporan individual peserta, sedangkan asesmen nasional adalah laporan satuan pendidikan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional dilaksanakan selama 2 hari. Pada hari pertama, peserta didik melakukan latihan, dilanjutkan dengan mengerjakan soal AKM literasi membaca, kemudian asesmen nasional survei karakter. Pada hari kedua, peserta didik melakukan latihan, dilanjutkan dengan mengerjakan soal AKM literasi numerasi, kemudian asesmen nasional survei lingkungan belajar. Adapun teknis pelaksanaan AKM literasi membaca dan numerasi dibagi menjadi 3 stage. Peserta didik mengerjakan 10 soal pada setiap stage. Pada stage pertama, peserta didik diberikan komposisi soal merata, kelas tersedang, kelas asal peserta didik yaitu kelas 5. Jika peserta didik berhasil, maka di stage kedua akan diberikan komposisi soal level sedang, tinggi, kelas tersulit, kelas asal. Tetapi, jika pada stage 1 peserta didik gagal, maka di stage 2 akan diberikan komposisi soal level rendah sedang, kelas termudah di kelas sebelumnya yaitu kelas 4. Selanjutnya, jika peserta didik pada stage 1 dan 2 berhasil, maka pada stage 3 akan diberikan komposisi soal level sedang tinggi, kelas tersulit, kelas asal. Tetapi, jika peserta didik pada stage 1 berhasil dan stage 2 gagal, maka pada stage 3 akan diberikan komposisi soal level rendah dan sedang, kelas termudah, kelas asal. Selanjutnya, jika peserta didik pada stage 1 gagal dan stage 2 berhasil, maka pada stage 3 akan diberikan komposisi soal level rendah dan sedang, kelas termudah, kelas asal. Tetapi, jika peserta didik pada stage 1 dan 2 gagal, maka pada stage 3 akan diberikan komposisi soal level rendah dan sedang, kelas termudah, kelas sebelumnya. Jadi, soal yang dikerjakan peserta didik yang satu dengan yang lainnya pada setiap stage bisa berbeda-beda, tergantung dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Setelah menyelesaikan ketiga stage, maka akan diperoleh kompetensi peserta didik tersebut. Apakah peserta didik yang sudah melakukan AKM itu termasuk ke dalam kategori mahir, cakap, dasar, atau perlu intervensi khusus atau PIK. Adapun tingkat kompetensi dalam AKM yang paling rendah yaitu perlu intervensi khusus atau PIK. Artinya, pada literasi membaca, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Sedangkan pada literasi numerasi, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas.
Tingkat kompetensi yang selanjutnya yaitu dasar. Artinya, pada literasi membaca, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Sedangkan pada literasi numerasi, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, dan menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Tingkat kompetensi yang selanjutnya yaitu cakap. Artinya, pada literasi membaca, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks, sedangkan pada literasi numerasi, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang beragam. Tingkat kompetensi yang selanjutnya yaitu mahir. Artinya, pada literasi membaca, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Sedangkan pada literasi numerasi, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Soal-soal AKM ada beberapa bentuk. Yang pertama, pilihan ganda. Pada soal ini, peserta didik diminta menjawab soal dengan memilih satu jawaban benar. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Pada bentuk soal ini, peserta didik dapat menjawab soal dengan memilih lebih dari satu jawaban benar. Yang ketiga, menjodohkan. Peserta didik harus mencocokkan dua informasi yang sesuai. Yang keempat, isian singkat. Peserta didik diharuskan memberikan jawaban singkat yang terdiri dari 2-3 kata. Dan yang terakhir adalah esai. Peserta didik harus memberikan jawaban berupa uraian. Jika Bapak Ibu ingin melihat lebih banyak lagi contoh soal AKM, masuk ke link ini ya. Itulah sekilas tentang asesmen nasional berbasis komputer. Sekarang kita akan lanjutkan ke simulasi ANBK. Sebelum masuk ke video simulasi ANBK, perlu saya sampaikan bahwa di sini saya hanya akan menunjukkan video simulasi ANBK yang sudah saya lakukan. Sedangkan untuk persiapan teknis sebelumnya seperti perangkat dan jaringan yang digunakan, cara mendapatkan username peserta, password, dan token, Bapak dan Ibu operator sekolah yang lebih memahaminya. Baiklah, kita mulai. Pada aplikasi ujian, peserta diharuskan untuk mengisi username dan password. Tinggal diketik saja, diisi sesuai dengan data yang ada pada kartu peserta, baik itu username maupun passwordnya. Setelah selesai pengisian, klik login. Pada konfirmasi data peserta, peserta diharuskan untuk mengisi nama peserta, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan juga token. Ketika selesai, maka klik submit. Klik mulai pada konfirmasi tes untuk memulai mengerjakan asesmen. Pada halaman soal, di sebelah kiri atas terdapat nomor soal yang sedang dikerjakan, sebelah kanan atas terdapat sisa waktu pengerjaan dan daftar soal yang harus dikerjakan. Pada soal nomor 1 ini, terdapat stimulus berupa gambar, kemudian pertanyaan dan pilihan jawaban. Karena soalnya berbentuk pilihan ganda, maka peserta didik harus memilih satu jawaban yang benar. Jika sudah dijawab, klik selanjutnya. Pada soal nomor 2, karena bentuk soalnya esai, maka peserta didik harus mengetik sendiri jawabannya pada kotak yang tersedia. Jika sudah, klik selanjutnya. Pada soal nomor 3, terdapat stimulus berupa gambar dan juga cerita. Peserta didik harus menjawab dengan cara mengetik jawabannya pada kotak yang tersedia. Jika ingin melihat soal-soal sebelumnya atau mengecek apakah ada soal yang terlewat, klik daftar soal yang terletak di bagian atas kanan. Kotak soal yang berwarna hitam dan terdapat tanda centang artinya soal tersebut sudah dijawab. Jika kotak soal berwarna biru, artinya soal tersebut sedang dikerjakan. Jika kotak soal berwarna putih, artinya soal tersebut belum dibuka. Jika ada soal yang terlewat, tinggal klik saja nomor soalnya, maka otomatis akan kembali menampilkan soal tersebut. Ada beberapa soal yang memiliki stimulus berupa gambar dan cerita yang sama.
Pada soal nomor 6, peserta didik harus menentukan apakah pernyataan yang disajikan sudah sesuai dengan isi teks atau tidak. Soal nomor 9 merupakan isian singkat. Peserta didik harus mengetikkan jawabannya di kotak yang tersedia. Soal nomor 10 adalah soal terakhir pada stage 1. Ketika diklik selanjutnya, maka akan muncul kotak konfirmasi untuk pindah stage. Centang kotak kecil yang ada, kemudian klik selesai, maka akan dilanjutkan ke stage 2. Cara mengisi soal di stage 2 kurang lebih sama seperti cara mengisi soal di stage 1. Tergantung dari bentuk soal yang disajikan, apakah pilihan ganda kompleks, isian singkat, atau esai. Jika peserta didik mengklik soal selanjutnya pada soal nomor 20, maka akan muncul kembali konfirmasi pindah stage. Centang kotak kecil yang tersedia, kemudian klik selesai, maka akan dilanjutkan ke stage berikutnya. Cara pengerjaan pada stage 3 sama dengan stage 1 dan stage 2. Untuk soal nomor 21, ini merupakan bentuk soal pilihan ganda kompleks. Peserta didik dapat menjawab soal dengan memilih lebih dari satu jawaban benar. Pada setiap soal, terdapat stimulus berupa gambar dan juga cerita. Setelah mengklik soal selanjutnya pada nomor 30, maka akan muncul kembali kotak dialog konfirmasi pindah stage. Kemudian muncul kembali konfirmasi tes. Jika sudah yakin dengan jawabannya, tinggal klik selesai tes, tetapi jika ingin melihat kembali soal-soal yang tadi sudah dikerjakan, klik kembali. Selanjutnya yaitu mode soal angket. Alokasi waktu yang tersedia untuk mengerjakan soal ini yaitu sebanyak 20 menit. Peserta didik harus menentukan pernyataan yang sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Itulah sekilas penjelasan tentang asesmen nasional dan juga simulasi ANBK 2021. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.